Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Di sini kami akan membuat video bertiga, yaitu di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini kami akan mempraktekkan observer, coach dengan coaching. Nama saya adalah Arif Nur dari SD 025 Mosto. Dan saya Magfirah Haryani dari SD 055 Kandiapi. Dan saya Jirana dari SMP Negeri Satambun. Selamat menikmati video kami ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Pak Arif, pada hari ini akan melakukan coachingnya? Betul sekali Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh tidak Pak? Tentu boleh lah Bu. Begini Pak, pada saat proses coaching nanti saya akan melakukan pengamatan dan penilaian antara coach dan coach. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak? Apakah Bapak akan menggunakan alur tirta atau belum? Dan apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Oh baik Bu. Dalam coaching hari ini ada 3 kompetensi sih yang saya kembangkan, yaitu yang pertama present, ada sebelumnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan coaching. Wah, bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi tersebut dalam proses coaching. Yang pertama yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak? Iya Bu. Wah, bagus sekali. Mana yang nantinya lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dari 3 kompetensi itu? Dari 3 kompetensi tersebut Bu, yang lebih spesifik sih yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot lah pada coach. Wah, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, kan ada 2 kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya itu apa? Pertanyaan selanjutnya adalah apa indikator pencapaian yang nanti yang Bapak akan lakukan? Jadi pada indikator pencapaian saya ini Bu, yaitu pada saat coach menemukan solusi permasalahannya sendiri berdasarkan strategi yang dia tentukan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Silakan Bapak melakukan coaching dan coach. Selesai itu kita akan mengobrol kembali ya Pak. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak. Dari tadi saya perhatikan Bu Titi malam ini kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak, ada sedikit ini masalahku sedikit. Saya mau mohon bantuannya Pak. Kira-kira ada waktu tak Pak? Ada Ji, supaya biar pikiranku ini bisa lebih plong, bisa lebih tenang gitu loh. Ya, kalau memang Ibu Titi mau bercerita pasti saya lewat. Kemudian silakan diceritakan duduk perkaranya seperti apa.
Siapa tahu dengan cerita yang Ibu ke saya bisa membantu. Pak, jadi begini, kan Bapak tahu sendiri kan, saya jarang sekali pakai buku paket saat mengajar. Jadi kemarin tuh saat saya di supervisi supervisi Kak pengawas, jadi ini beliau mempermasalahkan hal itu. Oh, terus bagaimana? Terus tuh saya melakukan pembelaan dengan menyatakan meski saya tidak pakai buku paket, namun tetap mengacu pada kurikulum. Tapi ini kayaknya beliau kurang terima dan melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah, dan barusan juga ini saya dipanggil sama kepala sekolah, Pak. Terus bagaimana pendapatnya kepala sekolah? Sepertinya Ibu kepala sekolah ini menanggapi laporan Pak pengawas. Beliau bertanya dengan baik, menyarankan agar memakai buku paket saat pembelajaran ini. Berarti kepala sekolah, kalau boleh tahu, kenapa Ibu tidak menggunakan buku paket? Karena menurut saya buku itu terlalu terbatas, Pak, sebagai sumber belajar. Sementara sumber belajar lain seperti video pembelajaran dan internet itu jauh lebih bagus begitu loh, Pak. Sebelum ini langkah apa yang telah dilakukan? Saya telah mempelajari beberapa buku paket yang ada di perpustakaan. Saya juga beli sendiri, Pak. Dan hasilnya itu tetap saja media video dan internet tetap lebih kaya sebagai sumber belajar begitu, Pak. Kalau boleh disebutkan contohnya seperti apa? Sebagian siswa saya itu lebih cepat memahami materi, Pak, dengan menonton video dibandingkan membaca buku. Ya, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pengawas tadi? Saya akan berbesar hati akan menggunakan buku paket sebagai sumber belajar yang utama, selain sumber belajar lainnya, Pak. Bagus sekali yang dia rencananya. Lalu bagaimana rencana Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya akan suruh siswa untuk meminjam buku paket di perpustakaan, satu siswa satu buku, dan mengerjakan tugas dan resume yang memakai buku paket sebagai sumber belajar, Pak. Bagus itu mengerjakan rencana Ibu yang bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan juga bisa membawa perubahan yang baik terhadap hubungan Ibu dengan pengawas sekolah. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu Nana. Bagaimana proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya laksanakan hari ini sudah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah Pak. Setelah melaksanakan proses coaching ini, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apakah boleh? Tentu boleh Bu. Begini Pak, apa saja yang Bapak dapatkan setelah coaching ini terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Jadi Bu, selama proses coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian mengarahkan coach menemukan rencana aksi dan tanggung jawab.
Terus pada saat proses coaching itu sendiri, saya juga menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oh iya Pak. Ada beberapa catatan hasil pengamatan saya pada saat Bapak melakukan coaching. Yang pertama Pak, Bapak sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan berupa identifikasi masalah yang ada pada coaching untuk melaksanakan rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan coaching. Dan juga Bapak sudah menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi pada diri coach dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mengamati dan mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus pada coach, artinya Bapak sudah present atau hadir penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach. Luar biasa Pak yang sudah Bapak laksanakan pada proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi Pak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu. Bu Pipi, hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Pipi. Oh iya, ngomong-ngomong, hari ini Bu Pipi akan melakukan coaching ya? Betul Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya ada sedikit pertanyaan. Apakah boleh? Boleh Bu. Begini Bu, pada saat proses coaching, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian antara coach dan coachee. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak? Apakah nantinya Ibu sudah menggunakan alur tirta apa belum? Dan apakah nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan Ibu sampaikan nanti? Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coach nanti. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan atau tidak? Nah, saya ingin bertanya, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu. Dalam coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Ada present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching. Bagus sekali Bu. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi tadi ya. Ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Bagus sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya dari 3 kompetensi tersebut? Dari 3 kompetensi tersebut ini Bu, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Luar biasa sekali ya Bu. Pertanyaan selanjutnya kan ada 2 kompetensi yang nantinya akan Ibu kembangkan ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa indikator pencapaian yang akan Ibu lakukan?
pada proses coaching itu. Jadi pada indikator pencapaian saya ini Bu, yaitu pada saat coaching menemukan solusi permasalahannya sendiri berdasarkan strategi yang dia tentukan. Luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu telah sampaikan. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach. Selesai itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Bu. Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat ya, dan seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu kira-kira Bapak ada masalah ya? Ya itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau bercerita kemana atau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maklum ya jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Pak, dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Ya alhamdulillah Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya juga nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Pak untuk mengatasi ketidaknyamanannya Bapak, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Pak? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ke Ibu. Baik Pak, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi lah dari masalah yang sedang saya hadapi. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan boleh diceritakan Pak. Ya, peserta didik saya kelas 4 itu kalau di jam terakhir dia tidak pernah fokus. Kenapa bisa begitu Pak? Apa ya kira-kira yang membuat peserta didiknya itu seperti itu Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini masalah tidak terlalu serius Bu. Oh, tidak serius. Yang tidak serius itu yang seperti apa sih Pak? Ya itu Bu, peserta didik saya sering tidak fokus di jam terakhir. Ada yang ribut, mengganggu temannya, kemudian ada yang mengantuk sampai tertidur. Tapi Pak, apakah semua peserta didiknya ini tidak fokus pada jam terakhir? Tidak juga Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap kondisi tersebut? Ya di sini saya sejujurnya sudah menegur mereka, sudah mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, tapi memang tidak ada perubahan. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Tapi Pak, ketika mengajar di jam terakhir, seperti apa media atau bahan ajar dan strategi pembelajaran yang Bapak gunakan? Saya sudah menggunakan pembelajaran yang sudah ada memang di sekolah, dan strategi pembelajaran yang selama ini saya gunakan itu sama dari tahun ke tahun. Mengapa Bapak tidak menggunakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lain yang menyenangkan, yang berpihak pada peserta didik? Ya, karena kan menurut saya Bu, media dan strategi pembelajaran yang saya gunakan ini memang sudah cukup memudahkan para peserta didik. Peserta didik juga termotivasi lah. Sebenarnya itu sudah bagus
sih Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan media dan strategi pembelajaran tersebut? Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda serta juga ada ice breaking Pak. Betul juga ya. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana, dan selama ini ya menurut saya masih ada beberapa peserta didik yang hasil belajarnya memang kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya media dan strategi pembelajaran yang beragam untuk diterapkan di jam terakhir Pak. Mungkin itu juga harapan peserta didik adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan berbagai macam media dan strategi pembelajaran agar peserta didik untuk lebih fokus pada saat jam belajar Pak. Saya pikir memang ada benarnya juga ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong, setelah Bapak bercerita ini sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Bu, setelah saya bercerita tadi ini memang saya sudah merasa nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain ya agak sedikit terganggu. Tapi Pak, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya Bu, saya resah dan tidak nyaman itu karena ada beberapa peserta didik yang mengeluh kepada orang tuanya dikarenakan dia juga tidak bisa fokus karena temannya mengganggu dia, sehingga dia tidak fokus lah. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat jam terakhir ya. Banyak siswa yang tidak fokus dan ada beberapa siswa yang mengeluh kepada orang tuanya yang merasa terganggu dengan tingkah laku temannya di jam terakhir pembelajaran ya Pak. Ya, iya Bu, kira-kira apakah peserta didik atau orang tua dari peserta didik itu akan datang ke sekolah ya? Mudah-mudahan tidak ya Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa ini rencananya Bapak selanjutnya? Iya Bu, memang di sini saya berniat mencari referensi untuk media dan strategi pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat fokus siswa dan aktif di jam pembelajaran terakhir. Iya, sebuah rencana yang bagus sih Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, masih ada. Di sini saya berencana bahwa saya akan meminta juga kepada kepala sekolah untuk memberikan masukan atau saran-saran yang bagus untuk pembelajaran di jam terakhir. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan media pembelajaran yang beragam serta strategi yang menyenangkan, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para peserta didik. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil ini sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju akan ide Bapak. Alhamdulillah Bu, syukurlah kalau memang Ibu setuju. Jadi sekarang ini saya merasa lega karena jujur saya takut juga
akan salah-salah dalam mengambil langkah dalam permasalahan yang saya hadapi, apalagi ini berkaitan dengan hasil belajar peserta didik. Takutnya nanti malah amburadul pembelajaran saya. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega, dan terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan rencana itu, dan adakah batasan deadline waktunya Pak? Mengenai hal itu, secepatnya saya memang akan eksekusi. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam hal pembelajaran. Kemudian tentunya akan lebih kreatif lagi lah dalam memilih media ataupun strategi yang tepat di pembelajaran di jam-jam tertentu. Iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa ini yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu, ini juga masih dalam pikiran. Tentunya saya akan berkomunikasi lah dengan teman-teman guru, sehingga barangkali kami bisa sama-sama dalam mengingatkan dalam hal pembelajaran ini. Wah, ini ide yang bagus sekali ya Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Bu atas waktu dan semuanya, baik itu saran maupun masukannya, sehingga sekarang ini memang saya merasa enakan dan berjalan. Semoga kita menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik ya Bu ya untuk murid kita Bu. Amin amin Pak. Iya, sama-sama Pak. Jadi saya mau maaf Bu, kebetulan ada janji dengan didik saya, anak wali saya, untuk berlatih dalam upacara pada hari Senin depan. Oh iya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang tadi saya laksanakan ini berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Setelah melaksanakan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Tentu boleh Bu. Apa saja yang Ibu dapatkan setelah coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Jadi Bu, selama proses coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta Bu, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan mengarahkan coach menemukan rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Terus pada saat proses coaching tadi saya juga menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh iya Bu, ada beberapa catatan hasil pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan berupa identifikasi masalah yang ada pada coach untuk melaksanakan rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan coach, dan juga Ibu sudah menemukan tanggung jawab. Ibu sudah menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi pada diri coach dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga sudah mengamati dan mendengar percakapan Ibu.
dengan coach tersebut. Ibu sudah fokus pada coach, artinya ibu sudah present, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach. Luar biasa yang sudah ibu lakukan dalam melaksanakan proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya ibu bisa lebih baik lagi, Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Pipi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Jirana? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini baik Pak. Pak Arif sendiri apa kabar ya? Ya, tentunya alhamdulillah. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan coachingnya, proses coaching yang Bu hari ini. Betul Pak. Sebelum melakukan proses coaching Ibu, ada sedikit yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Kira-kira boleh ya Bu? Tentu boleh Pak. Begini Bu, pada saat proses coaching nanti saya akan melakukan pengamatan dan penilaian antara coach dengan coach sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian itu? Apa sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coach tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada Ibu, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kalau berbicara masalah kompetensi Pak, insya Allah saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah present atau hadir sepertinya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi. 3 kompetensi itu tersebut dalam proses coaching hari ini ya. Kemudian yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu. Iya betul sekali Pak. Bagus sekali Bu. Mana yang lebih spesifik lah yang akan Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi itu, yang spesifik yang akan saya kembangkan itu ada 2 Pak. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi kira-kira apa indikator pencapaian yang akan Ibu lakukan? Jadi indikator pencapaian saya Pak, yaitu pada saat coach menemukan solusi permasalahannya sendiri berdasarkan strategi yang dia tentukan sendiri Pak. Terima kasih Bu atas jawaban yang Ibu sampaikan. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach, kemudian setelah selesai itu kita akan mengobrol kembali ya Bu ya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Jirana, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Pipi, alhamdulillah baik. Bu Pipi sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Ibu Jirana, apakah saya mengganggu waktunya Bu? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ini sama Ibu. Bu Pipi tidak mengganggu waktu saya. Silakan Bu Pipi ngobrol dengan santai dengan saya. Terima kasih Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat sekali ya Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas
keresahan yang saya alami saat ini. Baik, semoga dengan percakapan kita ini Ibu Pipi mendapatkan solusi atas keresahan yang dialami saat ini, dan semoga saya bisa membantu. Terima kasih, Bu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa ya, Bu? Permasalahan saya itu, Bu, ketika mengajar terhadap murid-murid saya. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu, permasalahan di dalam kelas seperti apa ya, Bu? Di dalam kelas saya itu, Bu, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran saya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga beberapa siswa yang ada di kelas Ibu itu kurang memahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu nih, faktor apa yang memungkinkan menjadi penyebab hal itu terjadi? Sudah saya mencoba bertanya kepada murid tersebut dan menanyakan kepada teman-teman siswanya juga. Mereka mengatakan bahwa kurangnya memahami pelajaran atau kurang motivasi karena mereka berjalan kurang lebih 45 menit baru sampai di sekolah, Bu. Apalagi pelajaran IPA di kelas anak tersebut berada pada jam terakhir. Kemudian ada beberapa murid yang daya serap untuk pelajarannya itu lambat, Bu. Oh, ternyata ada beberapa faktor ya, Bu. Di antaranya itu yang pertama adalah karena ada beberapa siswa yang jalan kaki sekitar 45 menit. Kemudian pelajaran IPA pada kelas tersebut ada yang berada pada di jam-jam terakhir seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya nih, berapa besar harapan Ibu kepada siswanya dalam menerima pelajaran yang Ibu Pipi sampaikan? Harapan saya itu, Bu, anak-anak di kelas saya memahami apa yang saya sampaikan di kelas, serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, bukan hanya menggeleng-geleng ketika ditanya apakah mengerti atau tidak, pasti suruh menjawab malah tidak tahu. Setelah Ibu Pipi mengetahui beberapa faktor ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Setelah merenungi faktor tersebut, Bu, hal pertama yang akan saya lakukan adalah bagi murid yang tidak sarapan, bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah, dan anak-anak yang mengatakan lelah karena berjalan sekitar 45 menit baru sampai di sekolah dan pelajaran IPA berada pada jam terakhir, maka saya akan melapor kepada kepala sekolah bahwa jam IPA-nya ini sebaiknya dipindahkan ke jam pertama, karena memang pelajaran IPA dan matematika itu seharusnya di jam pertama. Kemudian yang memiliki pemahaman yang memang lambat, saya akan mencoba membimbing murid tersebut secara mandiri. Baik, Bu. Menurut saya rencana Bu Pipi itu sangat bagus, Bu. Di mana Ibu mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian menyampaikan keluh kesah kepada kepala sekolah untuk memindahkan jam IPA ke jam yang pertama karena harus berkonsentrasi penuh ketika pelajaran yang menyangkut hitung-hitungan. Kemudian untuk siswa yang pemahamannya rendah,
Ibu akan memberikan bimbingan tersendiri. Nah, menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Rencana saya itu Bu, saya akan membimbing anak tersebut dengan memberikan soal-soal yang paling dasar di dalam materi yang saya sampaikan. Oh iya Bu, tetapi Ibu bimbing secara terus-menerus dan konsisten ya Bu? Iya Bu, betul, sampai di anak tersebut bisa. Oh iya Bu, rencananya kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Rencana saya ini Bu, akan saya melaksanakan bimbingan tersebut setelah istirahat Bu, sekitar 5-7 menitan sebelum kelas dimulai kembali Bu. Yang jelas tidak mengganggu jam pelajaran yang lain Bu. Kemudian bisa juga saya laksanakan pada saat jam IPA ketika teman yang lain saya berikan latihan siswa tersebut, saya panggil juga ke depan untuk membimbingnya. Bagus Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Insya Allah Bu, saya akan melaksanakan rencana ini secara kontinu dan secara terus-menerus atau konsisten Bu, sampai si anak tersebut bisa memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu ya Bu. Kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, wali kelas murid, dan orang tua murid. Oh iya Bu, kolaborasi ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Iya Bu. Oh iya Bu. Terus bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya Ibu, saya akan mencoba menjadi komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid agar sama-sama memberikan bimbingan Bu. Bagus sekali rencana Ibu Pipi ini. Berarti untuk kedepannya, untuk murid yang mengalami masalah kurangnya daya serap anak terhadap pelajaran yang Ibu akan sampaikan, maka Ibu akan memberikan secara konsisten bimbingan khusus, serta akan berkolaborasi dengan orang tua murid agar sama-sama membimbing si anak tersebut. Oh iya Bu, menurut Ibu Pipi, bagaimana perasaan Ibu Pipi setelah kita melakukan bincang-bincang seperti tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya itu saat ini sudah plong setelah berbagi cerita dengan Ibu, karena bisa menghasilkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran saya. Wah, alhamdulillah ya Bu. Ini saya rasa juga perbincangan kita ini sangat luar biasa, dan saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu sudah rencanakan tersebut. Iya Bu, insya Allah saya akan semangat dalam membimbing anak-anak yang membutuhkan bimbingan khusus Bu. Amin. Baik Bu, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup untuk masalah saya ini Bu, dan untuk Ibu Kirana terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu. Baik Bu, saya permisi undur diri dulu Bu, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu Pipi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Pipi. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah baik. Proses coaching yang saya laksanakan tadi berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah ya.
setelah melaksanakan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh, Bu? Tentu saja boleh, Pak. Apa saja yang Ibu dapatkan setelah coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Jadi Pak, selama proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Pak, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan mengarahkan coach menemukan rencana aksi dan tanggung jawab. Terus pada saat proses coaching tadi, saya juga menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh ya, Bu ya. Ada beberapa catatan hasil pengamatan saya pada saat Ibu coaching tadi. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, kemudian yaitu sudah menanyakan tujuan berupa identifikasi masalah yang ada pada diri coach untuk melaksanakan rencana aksi, tindakan apa yang harus dilakukan coach, dan juga Ibu sudah menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach itu sendiri, agar rencana aksi pada diri coach ini dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mengamati dan mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus pada coach, artinya Ibu sudah presennya hadir penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach itu sendiri. Luar biasa sekali, Bu ya, yang sudah Ibu lakukan dalam melaksanakan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Bu ya. Ya, terima kasih Pak.